Haleluya. 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 Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Terima kasih kita. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Perbuatannya ajaib, telah memelihara kita sepanjang minggu. Bahkan hari ini adalah minggu kedua dari bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2021. Keberadaan kita pada pagi hari ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Layaklah Dia dipuji dan disembah, sebab perbuatannya besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian kita, terima kasih kita atas segala karyanya yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Buat nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Kami hanya menaikkan pujian kami, syukur kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan itu manis Kau dengar Tuhan. Dan biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan di altar-Mu yang kudus. Tuhan memberkati setiap hidup kami, setiap hati kami. Biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku hendak
Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang kuragukan, setiap mari angkat suaramu Tuhan. Bersyukur, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersukacita ketika Dia ditinggikan. Amin. Biarlah manis, biarlah manis kau dengan Tuhan. Manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari arahkan tanganmu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian ucap dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengan Tuhan. Manis kau, hati kami bersuka dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka karena perbuatan-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Mari sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, dan biarlah mulut kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Siaplah hati kami untuk meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tinggal berdiri. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan, sebab Tuhan Raja Maha Besar dalam hidup kita. Haleluya, mari tinggikan Dia. Bersuka di hadapan hadirat-Nya. Yeah. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan
Haleluya. Kita tetap izinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah dalam hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang kami perlukan dalam hidup kami. Haleluya. Engkau pribadi yang manis dan lembut. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat,
kuat, kami tidak mampu di luar Engkau. Masuklah dalam hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biar rencana-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami berserah ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Biar Engkau turun tangan mengambil alih seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab hari ini kami boleh ada lagi karena pertolongan Tuhan. Kami boleh memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ada banyak di luar sana mereka yang tidak dapat beribadah. Tetapi kami bersyukur Tuhan. Kami ada pada hari ini Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu. Itu karena anugerah Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah bekerja dalam hati kami. Berkarya dalam hidup kami Tuhan. Dan biar lewat firman yang kami dengarkan, memberi kekuatan, memberi jalan keluar, memberi damai sejahtera dalam hati kami. Memberkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Biarlah hamba berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan tidak terasa waktu berjalan terus, kita telah melewati 11 bulan dan kita ada di dalam bulan yang ke-12. Segera tahun ini akan berakhir. Tentunya kita semua sadar bahwa terlalu banyak hal yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang merasakan itu katakan amin. Amin. Haleluya. Sungguh Dia baik bagi kita. Pagi hari ini kalau kita boleh sadar bahwa kita hidup bukan karena kita baik, bukan karena kita mengkonsumsi yang bergizi, tidak, tetapi semua hanya karena anugerah. Berapa banyak orang yang makan makanan yang bergizi, yang berlimpah, namun di mana mereka saat ini? Dan kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan melihat bagaimana hal yang mustahil bagi manusia Tuhan kerjakan di dalam setiap orang yang percaya. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17, tentunya kekasih sudah tahu dan mengerti arahnya khotbah hari ini apa. Apa yang akan dikhotbahkan. 1 Samuel pasal 17. Kalau kita membaca dari ayat-ayat yang pertama ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang bagi manusia perkara yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tidak kita pernah pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan lakukan. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kasih dapat baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Untuk berperang
mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Danim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Maka mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat 3, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal perak. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambanya. Tetapi jika aku dapat mengungkuli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat-ayat ini seorang pendekar daripada Filistin yang namanya Goliat. Dia dengan angkuh, dengan sombong berkata dan menantang barisan Israel yang pada saat itu ada dipimpin oleh Raja Saul. Kekasih, di sebelah bukit sebelah sana ada orang Filistin, bukit sebelah sana ada orang barisan Israel, di tengah-tengah ada lembah. Kekasih di dalam Tuhan, kita melihat dan membaca bagaimana pendekar daripada seorang Goliat. Saudara dapat bayangkan tinggi Goliat 6 hasta lebih sejengkal, berarti kurang lebih 3 meter. Kalau tingginya ini ya kira-kira beginilah tingginya sampai di plafon 3 meter. Wah, siapa yang tidak takut kalau seorang yang masuk dari sana pasti di depan pintu dia tunduk begini karena tinggi. Kalau dia mau jalan saja pasti tuh tertumbuk dia punya testa. Tingginya 6 hasta lebih sejengkal, berarti kurang lebih 3 meter. Wow, luar biasa tingginya, tinggi besarnya. Dan kekasih, tidak hanya itu, dia lengkap dengan pakaiannya. Karena dia seorang menganggap dirinya jago, dia sok jago. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita akan lihat bagaimana Tuhan berkarya dengan seorang yang kecil yang namanya Daud. Nah, kita membaca bahwa dia punya tinggi 6 hasta atau kurang lebih 3 meter, dan ia memakai ketopong tembaga dan baju sirah tembaga bersisik yang beratnya 5.000 sikal. Berapa itu 5.000 sikal?
dikatakan 60 kilogram. 60 kilogram dia punya baju. Wah, luar biasa. Pasti kalau anak-anak lihat itu ya pasti takut. Jangankan anak-anak, kita juga orang tua pasti ketakutan kalau melihat orang yang besar begitu. Dia pakai baju sirah, ketopong ada di kepalanya, bahkan dia lindungi kakinya lagi dengan tembaga. Wah, sungguh luar biasa. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa awal daripada kejahutuhannya yaitu ketika dia mulai berkata di dalam ayat, lihat ayatnya yang ke-8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Dia katakan, mengapa kamu keluar? Tidak usah semua keluar mau berperang dengan aku. Aku seorang yang jago, dia sok jago. Dia berkata dia boleh, dia bisa. Tetapi dia tidak sadar bahwa awal kejatuhan disitulah karena dia ada kesombongan. Alkitab katakan bahwa kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Dan itulah yang membuat Goliat yang tinggi besar ini, pasti kita baca nanti apa akibat yang dia alami. Dia bilang, kasih saja satu orang supaya kami berbaku lawan satu dengan yang lain. Kita lihat petinju si leher beton yang namanya Mike Tyson. Wah, tidak ada yang bisa kalahkan. Namun saudara pernah lihat ada yang namanya Holyfield. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan di belakangnya ada tulisan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan waktu itu kekasih, kalau kita lihat pertarungan itu, ya dia kalah. Karena apa? Holyfield, dia tidak memakai kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, orang Filistin tadi ini yang dikatakan dia adalah Goliat, yang badannya dia lengkap, baik itu dengan tombaknya, luar biasa. Namun kekasih di dalam Tuhan, dia menghinakan akan barisan Allah. Dia tidak tahu bahwa orang Israel itu adalah milik Tuhan, adalah pilihan Tuhan. Kita lihat bahwa orang Filistin dengan orang Israel itu memang itu adalah musuh bebuyutan dari dulu dan sampai sekarang. Namun kekasih, kita tidak akan perhatikan itu, tapi kita akan melihat di mana Tuhan menyatakan kebesarannya. Waktu pertarungan itu atau peperangan itu tidak hanya sehari, tapi Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di situ kita melihat bahwa tiap hari 2 kali dia tampil menghinakan barisan dari Israel. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Daud anak bungsu Isai, ia bekerja untuk Saul. Ia sering bolak-balik dari tempat Saul ke Betlehem untuk menolong mengurus domba-domba ayahnya. Ayat 17. Selama 40 hari, 2 kali sehari Goliat tampil dengan sikap yang sangat sombong di hadapan pasukan Israel. 2 kali satu hari, pagi dan sore,
dia tampil dengan sikap yang arogan, dengan sikap yang sombong. Dan saya katakan tadi, kesombongan itulah yang membuat dia terjatuh. Nah, kekasih di dalam Tuhan, Daud memang ada, tetapi dikatakan dia bekerja dan dia ada di rumah Saul. Jadi tiap kali dia bolak-balik ke rumah orang tuanya di Bethlehem. Untuk apa? Dia membantu orang tuanya menjaga kambing domba ayahnya. Kekasih, kiranya anak-anak muda yang ada suka membantu orang tua. Tidak kalau disuruh, nanti dulu, jangan, diamin. Nah, jangan begitu. Lakukan dan taat kepada apa yang orang tua katakan. Dikatakan bahwa waktu saat itu mereka ada berperang. Daud waktu itu sudah tua. Jadi anak-anaknya yang tua, Isai punya anak. Maaf, bukan Daud. Isai punya anak 8. Anak yang ketiga, anak yang tua itu, pertama, kedua, dan ketiga, ikut di dalam peperangan. Satu ketika orang tuanya Isai berkata kepada Daud, coba nak ambil makanan, ambil bekal, bawakan kepada kakak-kakakmu yang lagi di medan perang. Kau tanyakan bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka selamat? Apakah mereka sehat atau bagaimana? Dan sesudah itu kau kembali dan beritahukan kepada saya. Kekasih di dalam Tuhan, ketika Daud tiba di medan itu, dia melihat Goliat ini yang begitu angkuh, begitu sombong, dan dia mencela, mencemooh akan barisan Israel. Wah, dalam hatinya dia bilang, terlalu juga Dia pikir Tuhan tidak menyertai dia. Kulihat Tuhan tidak menyertai dia. Kita lihat bahwa Daud, seorang di dalam pasal yang ke-16 kita lihat bahwa Daud ini adalah seorang yang masih muda. Kira-kira umur 15-16 tahun. Siapa di sini anak muda yang umur 15 atau 16 tahun? Ada? Nah, ini Daud. Dia berumur kira-kira 16 atau 15 tahun. Masih muda. Jadi ketika dia datang di barisan Israel waktu itu, melihat dan menjenguk kakak-kakaknya, membawakan dia makanan. Maka kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa mereka tidak menganggap bahwa Daud itu akan jadi pemimpin masa depan, akan jadi pemimpin yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, hal yang dia tanamkan di dalam hati Daud adalah ketaatan. Dan kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong saya, Roh Kudus menolong kita semua, supaya kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Anak-anak muda taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin-pemimpin. Dan Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Daud tidak diperhitungkan, apalagi saudara-saudaranya kata, mengapa engkau datang tinggalkan itu domba yang 1-2 ekor? Dan ini ayat merupakan ayat yang terkesan di dalam hati almarhum Bapak Gembala kita. Mengapa engkau tinggalkan domba yang 1-2 ekor itu? Kekasih di dalam Tuhan, saya katakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang terkesan di dalam hati almarhum Bapak Gembala kita yang sudah mendahului kita. Karena apa? Ketika itu jarang sekali untuk tinggalkan jemaat. Dia tidak pernah meninggalkan jemaat. Atau ada jemaat di sini bilang, oh itu Bapak Gembala selalu keluar. Ada? Tentu tidak ada. Bahkan ada pengusaha di Makassar, ketika dia datang dia bilang, Om,
kenapa tidak pernah ke Makassar? Dia katakan, bukan, saya tidak pernah ke Makassar. Saya ke Makassar kalau ada urusan, ada kegiatan gereja, kegiatan organisasi. Tetapi untuk hari Minggu saya tidak akan tinggal. Saya pasti pulang hari Sabtu. Kekasih, suatu teladan yang ditinggalkan bagi kami hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah ini menjadi suatu kenangan yang tidak akan pernah terhapus. Saya katakan tadi, Daud pun tidak diperhitungkan oleh orang Israel waktu itu. Tetapi bukankah Daud datang ke sana dengan urapan daripada Tuhan, di mana roh Tuhan ada di atas hidupnya. Dan ketika dia melihat bagaimana Goliat menantang akan orang Israel, milik Tuhan, umat Tuhan, dia tidak berdiam diri, dia tidak berpangku tangan, bahkan dia tidak takut. Kita baca di dalam ayat 11 pembacaan kita tadi, waktu Saul sebagai raja waktu itu mendengarkan Goliat menantang akan umat Israel, barisan Israel, menjadi cemas, menjadi takut. Alkitab katakan, jikalau pada masa kesukaran tawarlah hatimu, kecillah kekuatanmu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi masalah di dalam hidup kita, lalu tawar hati kita, kita menjadi putus asa, kita menjadi kecewa, kecillah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan kita. Apakah yang kita andalkan dalam hidup ini? Kekasihku, kita melihat bahwa Daud, dia tidak mengandalkan apa-apa yang dia miliki. Namun kekasih, ketika dia mau tampil, dia bilang, siapakah orang? Saya baca di dalam, kita baca di dalam ayatnya yang ke-40 selanjutnya dan beberapa ayat. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat anggap enteng akan Daud karena dia masih muda, bahkan dikatakan dia kemerah-merahan. Dia bilang, wah, terlalu kecil kok. Ayat yang ke-43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengepuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wah, terlalu sombong, terlalu anggap kecil, terlalu anggap remeh. Daud, memang Daud masih kecil, tapi dia tidak tahu bahwa di dalam Daud ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan atas Daud. Dan itu ketika Daud mendengarkan itu, dia merasa wah, terlalu meremehkan akan barisan Tuhan, terlalu menghina, mencemooh akan umat Tuhan. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Haleluya. Luar biasa, itulah kemenangan daripada Daud. Kadangkala kita menjalani hidup ini, ketika kita menghadapi masalah, saya katakan tadi, kita menjadi tawar hati seperti Saul, menjadi cemas, kemudian takut menghadapi Goliat. Itulah yang sering kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Tidak selamanya kita akan kuat, tetapi ada saat kita menjadi lemah. Tetapi kalau kita lemah, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan dengan rohnya yang kudus memberikan kekuatan bagi kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu dapat menjadi saksi baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Orang yang penuh dengan kuasa, penuh dengan Roh Kudus, mungkin secara manusia, pandangan manusia, kasat mata manusia, seperti Goliat melihat akan Daud yang kecil, yang menganggap remeh Daud masih muda, masih kemerah-merahan. Tetapi dia tidak tahu bahwa di dalam Goliat, di dalam Daud ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan yang luar biasa. Dan kita melihat kekasih, ketika Daud mau tampil, dia katakan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yesus, nama Allah ya Israel yang engkau hina itu. Haleluya, haleluya. Adakah kita pernah mengalami masalah, dan pernahkah kita sadar bahwa kita perlu untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Ketika Daud mau maju, Daud menawarkan diri, dia akan maju untuk menghadapi Goliat. Saul sebagai raja, dia punya pakaian dengan dia punya ketopong. Namun Daud katakan, saya tidak bisa jalan dengan ini. Dia hanya memilih apa? Tongkat. Dia hanya memilih tongkat dan 5 batu licin yang dia ambil dari dasar sungai. Kekasih di dalam Tuhan. Dan dengan kelima batu ini dia isi di kantong, karena dia seorang gembala, dia ada tongkat dan dia membawanya itu, dan di tangannya ada kartapel. Kekasih di dalam Tuhan, Daud dengan roh yang menyala-nyala yang Tuhan kerjakan di dalam hatinya, dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya, haleluya. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Daud, dia memakai tongkat yang adalah lambang kuasa daripada Tuhan. Dan batu, ketika dia menghadapi Goliat yang gagah perkasa, mungkin cuma sampai di pinggang kapang ya Daud, karena masih muda kata firman Allah, mungkin cuma sampai pinggang daripada Goliat. Namun kekasih di dalam Tuhan, pertarungan
Peperangan baru dimulai dan saat itu juga terjadi kemenangan. Tidak 5 batu yang dia ambil dari dasar sungai itu dia semua dia pakai untuk memanah daripada Goliat. Hanya satu saja dia ambil, kemudian dia mulai dia panah Goliat. Tentunya dia pakai nama Yesus. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Yesus, nama Allah Israel yang engkau cemooh, yang engkau hina. Dan saat itu baru satu batu. Nah sangat raya panoto le. Kutip panoto Daud. Kena testanya. Lalu Goliat yang gagah perkasa itu dia rubuh. Dia rubuh karena apa? Kuasa yang ada di dalam Daud adalah kuasa yang besar. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Sebab itu apa yang kita mau takutkan? Kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Karena apa? Kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak lepas dari masalah pergumulan. Namun kekasih dalam Tuhan, andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Andalkan Dia. Jangan tawar hati, kata firman Allah. Kalau saja pada masa kesulitan, pada masa kesukaran, lalu hati kita menjadi tawar, hati kita menjadi lemah, kita menjadi putus asa, maka kecillah, hilanglah kekuatan kita, hilang kekuatan rohani kita. Tidak ada iman dalam kita lagi ketika kita menjadi tawar hati. Tapi mari firman Allah katakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan ayat sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Jangan tawar hati ketika menghadapi masalah. Di dalam ayat ini Paulus katakan, jangan tawar hati ketika menghadapi maut, tetapi mari kuatkan hati, menengadah kepada Tuhan. Daud di dalam Mazmurnya dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan biarlah ini kita yakini, tentu ayat ini sudah mendorong dia untuk memotivasi melawan Goliat. Dan itulah kesaksiannya, bahwa di dalam nama Yesus yang dia hina itu, nama Allah Israel yang dia hina, dia datangi, dan hanya satu batu sudah membuat dia roboh. Dan ketika dia sudah roboh, dia berlari ambil, dan dia datang injak, ambil pedangnya yang dia mau pakai sembelih akan Daud.
Tapi akhirnya senjata makan Tuhan. Bukan Daud yang mati, bukan Daud yang disembelih, tapi Goliat yang telah menghina barisan Tuhan menjadi korban, diserahkan oleh Tuhan. Alkitab katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kekasih di dalam Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, siapa yang bisa lawan kita? Tentu tidak ada. Jadi pertanyaannya, di pihak manakah kita? Adakah kita berada di pihak Tuhan ataukah tidak? Atau kita mau berdiri sendiri? Jangan. Tapi mari Alkitab katakan bahwa biarlah kita mengandalkan Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah di dalam Yeremia bahwa jangan orang sombong, jangan bermegah karena kekayaannya. Orang pintar jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Tetapi barang siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena ia mengenal Tuhan. Haleluya. Dapatkah saudara katakan amin? Amin. Barang siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena ia mengenal Tuhan. Bermegah bukan karena harta, bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan, tetapi kita bermegah karena kita percaya kepada Yesus. Kita pun percaya bukan karena kita mau, tetapi Dia memilih kita. Dia memanggil kita. Dia memilih kita dari tengah-tengah bangsa kita, dari tengah-tengah kaum keluarga kita. Mungkin masih ada kaum keluarga kita yang belum percaya. Tapi kalau sampai saat ini kekasih dapat menyembah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tetapi itu adalah kasih karunia Allah. Itulah anugerah Allah bagi kita. Itulah sebabnya tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan. Kalau kita punya pangkat, syukur kepada Tuhan. Kita punya pendidikan, syukur kepada Tuhan. Kita sukses, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau kembalikan pujian hanya kepada Tuhan. Bahwa kalau kita ada di pihak Tuhan, Daud telah ada bersama dengan Tuhan. Kendati pun tadinya dia tidak diperhitungkan baik oleh tentara Filistin, apalagi tentara Filistin, sedangkan orangnya sendiri, orang tentara Israel juga tidak memperhitungkan. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah pemimpin masa depan yang dia akan dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi raja. Kita lihat bahwa Samuel telah melantik dia menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Itulah sebabnya dia tidak gentar, dia tidak takut sedikit pun dalam menghadapi Goliat. Tetapi dengan roh Tuhan yang ada atas hidupnya, dia maju dan dia lawan di dalam nama Tuhan, nama Allah yang dicemooh oleh Goliat itu. Dan seketika itu, saya katakan tadi, pertempuran baru dimulai, peperangan baru dimulai, tetapi kemenangan sudah berakhir juga. Kemenangan sudah dicapai. Haleluya, karena Tuhan. Sebab itu mari bersamalah dengan Tuhan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di situ dikatakan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, tolong. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat sebelumnya ini. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
kamu telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, tetaplah di dalam Dia. Jangan mau bergeser, apapun pengaruh, apapun Tuhan bujukan daripada orang lain. Ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, dan kita ikuti. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Memang mengucap syukur itu terlalu susah. Apalagi kalau ada masalah, sukar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi firman Allah katakan, ucapkan syukur dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak pendeta, bukan kehendak siapa-siapa, tapi mengucap syukur karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena apa? Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mari, kalau kita sadar ini, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, maka kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa dalam hidup ini. Tapi belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kalau saja kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang di luar daripada pikiran kita. Coba kita melihat tadi pertempuran itu, mana mungkin Daud yang kecil itu dapat mengalahkan Goliat yang begitu tinggi, yang begitu gagah. Namun kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan Dia menang. Itulah sebabnya kekasih dalam Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan. Percayakan persoalan hidup kita, hari-hari hidup kita kepada Tuhan. Kepada siapakah kita mau berharap? Kita dapat menceritakan unek-unek hati kita kepada orang yang dapat dipercaya. Memang Tuhan katakan, percayakan masalahmu kepada orang yang dapat dipercaya, jangan kepada orang yang bocor mulutnya, bicara sini terus sudah sampai di sana. Nah kalau sudah di sana tambah lagi. Tetapi Alkitab mengajar kita serahkan masalah kita, ceritakan persoalanmu kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, karena Dia yang menolong kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran. Roh Kudus kuatkan kita, Roh Kudus tolong kita untuk kita dapat menyadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita terlalu kecil, kita tidak ada arti apa-apa. Tapi dengan Roh Kudus kita pasti kuat, kita akan menang. Puji Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan itu pujian dengan penuh kemenangan, penuh iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Dalam nama Yesus. Kita sudah memiliki nama ini, kita sudah percaya, kita sudah diselamatkan dengan nama ini. Mari percayalah terus kepada Dia. Apapun hidup ini, tetap percaya kepada Yesus. Dengan sukacita kita nyanyikan haleluya. Dalam Yesus ada
sudah menang. Di atas salib Kristus sudah menang. Itulah sebabnya percayalah terus kepadanya, berpeganglah terus kepadanya. Jangan lepaskan iman daripada dia. Tapi sampai akhir hidup kita tetap percaya kepadanya. Puji Tuhan. Demikian firman Allah pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian ini dan saya serahkan kepada Pendeta Max. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mungkin ada yang merasa terganggu dengan penyakit atau masalah-masalah lain Dalam nama Yesus, bahwa di dalam nama iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari nyanyikan pujian ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian ini ungkapan iman kita kepada Tuhan, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang melawan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada
haleluya, 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 haleluya. Saya tidak tahu Goliat apa yang sedang kita hadapi saat ini. Adakah Goliat keinginan daging kita? Adakah Goliat hawa nafsu kita? Adakah Goliat keangkuhan hidup kita? Adakah Goliat kesusahan kita, kemiskinan? Mari pagi hari ini engkau datang jangan dengan kekuatanmu menghadapi Goliat. Engkau datang jangan berperang dengan kekuatanmu, dengan hikmatmu, dengan logikamu. Tapi datang di dalam nama Yesus Tuhan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Peperangan kita hari-hari ini, haleluya, adalah peperangannya Tuhan. Peperangan Daud adalah peperangannya Tuhan. Jadi dia datang bukan dengan kekuatannya. Saul memberikan dia jubahnya, tapi dia lepaskan itu, dia tanggalkan itu. Pakaianmu adalah pakaianmu. Jangan pakai pakaian orang lain. Jangan pakai ukuran orang lain. Pakai ukuran Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berserah kepada Tuhan pagi hari ini. Ada Goliat yang sangat besar yang menakutkan. Tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya, imani, percaya itu. Sebab saya percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang menyembuhkan saya, Allah yang telah melepaskan saya dari kuasa maut. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan kita tidak lihat, tapi ketika kita berserah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepadanya, ada kekuatan yang tak terlihat itu menjamah kita, menguatkan kita, memampukan kita dalam menjalani hari-hari yang semakin jahat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah.
Tidak ada kekuatan kami untuk mengalahkan Goliat kami Tuhan. Tidak ada kekuatan kami untuk menghadapi persoalan, pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami hanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau melihat umat-umat-Mu pagi hari ini. Baik yang ada di gedung ini, yang hadir dalam ibadah di tempat ini, maupun mereka yang hadir di rumah mereka masing-masing lewat siaran Facebook ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang hebat, nama yang dahsyat itu. Nama yang telah mengalahkan kuasa maut. Dan kami percaya Bapa kepada Engkau. Kami bersyukur bahwa kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami adalah kemenangan yang pasti, kemenangan yang kekal abadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Masalah boleh datang menghadapi setiap kami Bapa, tapi kami percaya kami lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh mengambil pelajaran dari kisah Daud mengalahkan Goliat. Biarlah setiap kami Bapa mengambil setiap rema dari kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, kami ikuti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Ajar juga kami di hari-hari ini untuk belajar mencari Tuhan. Jangan kami sibuk dengan kebiasaan kami. Jangan kami sibuk dengan keadaan kami Bapa. Tapi biarlah kami mau sibuk dengan Tuhan. Ketika kami sibuk dengan Tuhan, maka pun Tuhan akan sibuk dengan kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan kami bawa kepada Tuhan dan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang beracara di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati. Bencana demi bencana terjadi di bangsa kami. Kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan supaya orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Berbalik dari Tuhan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada Tuhan terdampak dengan erupsi Gunung Semeru yang ada di Lumajang. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan kuatkan mereka Bapa. Mereka mengalami Tuhan kerugian baik jiwa maupun materi yang ada. Tapi kami percaya kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan melalui orang-orang Tuhan, melalui hamba-hambamu, melalui anak-anak ketebusanmu Bapa, yang turun membantu mereka, yang berdonasi untuk mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mereka yang terdampak dengan erupsi ini, perlahan-lahan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Perlahan-lahan mereka boleh dijamah, dilawat oleh Tuhan. Kami percaya maksud dan rencanamu Bapa, supaya orang-orang percaya kepada Engkau, berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga untuk Tuhan gelombang ketiga Tuhan, prediksi gelombang ketiga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gelombang ketiga dari COVID-19 ini tidak terjadi di bangsa kami. Tapi kami boleh melihat banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami dalam upaya-upaya dalam mencegah COVID-19 dalam gelombang ketiga ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan anugerahkan kepada pemerintah kami, begitupun dengan aparat keamanan TNI Polri. Tuhan berkati para medis yang ada, dokter, perawat, diberkati
diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka bekerja keras dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kesadaran kepada kami semua masyarakat yang ada di bangsa ini untuk tetap ikut protokol kesehatan, bahkan program vaksinasi yang ada. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Provinsi Sulawesi Barat ini, berkati kabupaten dan kota Mamuju ini ada di dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua kami yang menghampiri Tuhan, sekali lagi berkat Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Bu Gembala yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tambahkan hikmat urapan daripada Tuhan. Bahkan kepada kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini, benih ini jatuh di tanah hati yang baik. Sehingga firman ini akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan. Setiap kami yang memberi, yang menabur, kami percaya kami akan menuai dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami akan lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita diberkati lewat firman pada pagi hari ini. Dan kita akan memberikan korban persembahan kita. Sambil kita lakukan pujian. Allah itu baik. Haleluya. Sungguh baik bagiku, ditunjuk
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 19 Desember 2021. Pemimpin pujian Ibu Jane Esra. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Rini Siaan dan Bapak Yonas. Rebana, Erin dan Vena. Multimedia Vanessa dan Tere. Kolektan Ibu Yohana Medi dan Ibu Herni Sondak. Aser Bapak dan Ibu Teddy Mosialo. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan George. Musik oleh tim musik. Singers hamba Tuhan Hebriadi dan Bapak Musa Sabto. Rebana, Tere dan Clara. Multimedia Zelin. Kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Rita. Aser Bapak dan Ibu Hendy. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian pengumuman kegiatan kita selama sepekan dan para pelayan untuk ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Mungkin ada tambahan? Puji Tuhan, tidak ada. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan yang telah mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian. Ku berbahagia. Haleluya. Allah
namamu ya Bapa Terima di surga, yang sudah memberkati ibadah kami siang hari ini. Setiap umatmu yang datang, kami percaya Engkau sudah memberkati. Kami berdoa buat kekasih-kekasih yang berhari ulang tahun di dalam bulan Desember ini. Tuhan kiranya memberkati, khususnya hari ini Ibu Musa. Tuhan kiranya tolong, Tuhan kuatkan, berkati kiranya Bapa. Dan biarlah di usia yang akan datang, Tuhan tetap melimpahkan berkat, baik pribadinya bahkan di dalam rumah tangganya. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai umatmu yang akan kembali ke rumah. Kami yang tinggal pun sama-sama dilindungi Tuhan. Bahkan kebaktian kami sebentar malam, Tuhan tolong berkati. Jadilah semua untuk hormat bagi namamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita terus dari saat ini kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus.
Puji Tuhan. Mari para pelayan kita berdoa. Nanti Mama Geri